Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa topik ini penting? Karena bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga mencerminkan cara kita berpikir, bersikap, dan menghargai lawan bicara. Bahasa baku membantu kita menyampaikan gagasan secara jelas, sopan, dan teratur, terutama dalam konteks pendidikan dan komunikasi profesional. Sebelumnya, perkenalkan, saya Isfi Haniza Ranjani dengan NIM 2290240031, mahasiswi program pendidikan sosiologi kelas 3B. Dalam video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami pentingnya bahasa baku. Sebagai calon pendidik, saya percaya bahwa kemampuan berbahasa yang baik mencerminkan karakter yang berkependidikan dan beretika. Melalui pemahaman ini, kita dapat menjadi penutur bahasa Indonesia yang tidak hanya fasih, tapi juga bertanggung jawab. Agar pembahasan kita lebih terarah, berikut beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Pertama, ada pengertian bahasa baku. Yang kedua, fungsi bahasa baku. Yang ketiga, ciri-ciri bahasa baku. Keempat, pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, contoh perbandingan antara bentuk bahasa baku dan tidak baku. Melalui kelima poin ini, kita akan memahami bahwa bahasa baku bukan hanya aturan kaku, melainkan sarana membangun komunikasi yang efektif dan beretika. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah resmi yang telah ditetapkan oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa ini digunakan untuk komunikasi formal, seperti di lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan media resmi. Dengan kata lain, bahasa baku membantu kita berkomunikasi secara efektif, efisien, dan sopan. Selanjutnya ada fungsi bahasa baku. Yang pertama ada fungsi pemersatu. Bahasa baku menjembatani perbedaan bahasa daerah dan dialek, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan baik tanpa adanya hambatan. Yang kedua ada fungsi pemberi kekhasan atau penanda identitas. Bahasa baku membedakan bahasa Indonesia dari bahasa serumpun lainnya, memperkuat kepribadian nasionalnya. Yang ketiga, ada fungsi pembawa kewibawaan atau kredibilitas. Penggunaan bahasa baku yang tepat menunjukkan pendidikan, profesionalisme, dan keseriusan penutur atau penulis. Yang keempat, ada fungsi kerangka acuan atau tolak ukur. Bahasa baku menjadi patokan atau standar bagi penggunaan bahasa yang baik dan benar di Indonesia. Selanjutnya, ada pentingnya penggunaan bahasa baku. Mengapa penggunaan bahasa baku itu penting? Yang pertama ada menjaga kejelasan makna. Bertujuan agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh semua orang. Yang kedua, ada mencerminkan sikap profesional. Penggunaan bahasa baku menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga ada menyatukan ragam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa baku menjadikan alat komunikasi yang sama di tengah perbedaan daerah. Yang keempat ada digunakan dalam situasi resmi dan akademik seperti di sekolah, kantor, dan atau kegiatan ilmiah. Yang kelima ada menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa baku membantu mempertahankan identitas dan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama ada bahasa baku mengikuti aturan resmi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua ada penulisan huruf kapital, tanda baca, kata dasar, dan kata berimbuhan ditetapkan secara konsisten sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketiga ada penulisan kata ulang, gabungan kata, dan pemenggalan kata mengikuti aturan buku. Yang keempat ada bahasa baku digunakan dalam konteks formal dan komunikasi resmi. Dan yang terakhir ada penggunaan kosakata yang tepat dan tidak menyinggung norma bahasa.
Selanjutnya, ada contoh perbandingan kosakata bahasa baku dan tidak baku. Contoh pertama, bahasa tidak baku apotik, sedangkan bahasa bakunya apotek. Keterangannya menggunakan huruf E, bukan huruf I. Contoh kedua ada bahasa tidak baku praktek, sedangkan bahasa bakunya itu praktik. Keterangannya menggunakan huruf I, bukan huruf E. Contoh ketiga ada bahasa tidak baku nasihat, sedangkan bahasa baku nasihat. Keterangannya menggunakan huruf I, bukan huruf E. Contoh terakhir ada bahasa tidak baku antri, sedangkan bahasa bakunya antre. Keterangannya tidak menggunakan huruf I, tetapi menggunakan huruf E. Dan yang terakhir, setelah kita mengenal perbandingan kosakata bahasa baku dan tidak baku, selanjutnya kita membahas contoh penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, bahasa tidak baku, aku udah capek banget ngerjain tugas. Bahasa baku, saya sudah sangat lelah mengerjakan tugas. Contoh kedua, bahasa tidak baku, dia nggak datang ke acara kemarin. Bahasa baku, dia tidak datang ke acara kemarin. Dan yang terakhir, bahasa tidak baku, aku mau beli obat ke apotik, tapi malas harus antri panjang karena rame. Bahasa baku, saya ingin membeli obat ke apotek, tetapi malas harus antri panjang karena ramai. Selanjutnya, terdapat sumber referensi yang saya gunakan, yaitu dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2022, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa bahasa baku memiliki peran penting dalam menjaga kejelasan, kesantunan, dan keseragaman komunikasi. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita tidak hanya menghormati kaidah berbahasa, tetapi juga menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Mari kita jadikan bahasa baku sebagai kebiasaan, bukan sekedar aturan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.